Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novarika Dela Puspita, NIM saya 141. Kemudian ada Ari Ayu Widianingrum. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Yang pertama, apa sih permintaan? Permintaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam ekonomi manajerial, penting bagi penciptaan, kelangsungan hidup, dan profitabilitas perusahaan. Hal-hal apa sih yang mempengaruhi permintaan konsumen? Yang pertama ada harga dari komoditas tersebut, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga harga dari barang yang berhubungan atau substitusi dan komplementer, yang keempat selera konsumen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi permintaan individual. Teori permintaan konsumen mempostulatkan bahwa kuantitas komoditas yang diminta per satuan periode akan meningkat jika harga berkurang. Pendapatan konsumen meningkat, adanya kenaikan dalam harga barang substitusi dan penurunan harga barang komplementer, serta dengan peningkatan dalam selera terhadap komoditas yang dibicarakan. Kemudian permintaan pendapatan. Pada saat pendapatan konsumen meningkat, mereka akan membeli lebih banyak komoditas umum seperti sepatu, stik, film, liburan, pendidikan, mobil, rumah, dan lain-lain. Disebut juga itu barang normal. Namun ada juga barang dan jasa yang tidak akan banyak dibeli oleh konsumen pada saat pendapatannya meningkat. Ini disebut barang inferior. Contohnya nasi aking, gorengan, telur rebus, tempe tahu, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh kurva permintaan individual. Contohnya adalah schedule permintaan individual untuk komoditas X. Ini untuk PX menunjukkan harga komoditas X per unit. Kemudian untuk HDX menunjukkan kuantitas X yang diminta pada suatu periode waktu. Nah, sekarang kita bahas fungsi permintaan. Yang pertama, ini ya rumusnya fungsi permintaan itu. Pertama ada HDX. Itu adalah ini ya, kalian bisa lihat. Yang A itu sama dengan koefisien, yang PX itu harga per unit, harga satu unitnya berapa gitu ya. Ada N itu jumlah konsumen. Ada juga I itu pendapatan konsumen. Ada PY itu harganya berapa. Ada T setara konsumennya berapa. Ini ya guys rumusnya. Kalau kalian kurang lengkap, nanti kalian bisa lihat di PPT. Nah, di sini juga ada struktur pasar. Struktur pasar itu ada berapa sih teman-teman? Struktur pasar itu ada 4 guys. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah pasar monopoli. Kalian tahu gak sih apa itu pasar monopoli? Nah, di sini kita bahas ya. Pasar monopoli itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli biasanya hanya ada produsen yang bisa menempatkan harga-harga produksinya tertentu ya. Contohnya seperti Pertamina, ada juga PLN. Nah, yang kedua kita bahas tentang persaingan sempurna. Nah, persaingan sempurna ini apa sih? Nah, persaingan sempurna itu seperti banyak penjual dan pembeli yang menjual atau membeli barang atau jasa hanya serupa. Misalkan seperti peternakan, terus kayak pertanian gitu ya guys. Yang ketiga itu ada pasar oli loli. Tahu nggak apa itu? Nah, yang dimana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Nah, contohnya seperti industri rokok, ada juga pelayanan Telkomsel, dan ada juga industri sepeda motor kayak kendaraan gitu ya guys. Nah, di sini yang keempat ada pasar monopoli.
elastistik. Tahu nggak sih apa itu? Nah, pasar di mana adanya banyak produsen yang saling berkomunikasi atau dengan produksi yang lain dengan serupa. Koma 2,94 buka kurung tutup kurung ya, dikurangi 271 sama dengan buka tutup kurung 1. Nah, di sini sama dengan 7609 dikurangi 1606 PS ditambah, nih hasilnya bisa tambah 8893 ditambah 1667 ditambah 1408 dikurangi 271. Nah, ketemu hasilnya 19.306 dikurangi ini ya, 1601 PS. Baik, selanjutnya kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 10 kami terdiri dari saya sendiri Maulana dan teman saya Dedi Irawan. Pokok pembahasan kali ini adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terdiri dari elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan. Elastisitas dengan rumus EP sama dengan delta H per H dibagi delta P per P. Atau jika dibalik, dikalikan adalah delta H per delta P kali P per H. Dengan H adalah kuantitas, P adalah price, delta H adalah perubahan kuantitas, delta P adalah perubahan price, EP adalah elasticity price. Yang selanjutnya adalah contoh elastisitas PT pada harga. Bisa dilihat penempatan elastis, unit elastis, dan inelastis. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas busur dengan rumus EP sama dengan H2 kurangi H1 per P2 kurangi P1 dikali P2 plus P1 per H2 plus H1. Berikutnya adalah elastisitas harga penerimaan total dan pendapatan marginal. Dengan rumus TR sama dengan P kali V. MR sama dengan delta TR per delta H. Atau MR dapat dicari dengan cara MR sama dengan P dalam kurung 1 plus 1 per EP tutup kurung. Di sini TR adalah total revenue, MR adalah marginal revenue, dan EP adalah elasticity price. Kurva hubungan elastisitas harga, TR dan MR dapat dilihat dalam contoh ini. Kurva TR dan MR memiliki titik yang sama, yaitu pada titik 300. Kurva permintaan persaingan sempurna. Kurva permintaan untuk output perusahaan yang berada pada persaingan sempurna adalah horizontal atau elastis tak terbatas, sehingga P sama dengan MR dan kurva permintaan dan kurva pendapatan marginal perusahaan berhimpitan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Dedi Irawan. Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tidak elastis sempurna. EP sama dengan 0. Kedua, elastis sempurna. EP sama dengan tidak terbatas. Ketiga ada elastis uniter, EP sama dengan 1. Keempat adalah tidak elastis maksud saya, EP sama dengan kurang dari 1. Dan yang terakhir ada elastis, EP lebih dari 1. Kemudian elastisitas terhadap pendapatan.
Elastisitas pendapatan mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen. Kemudian, elastisitas terhadap pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen. Berikut rumus dari elastisitas pendapatan titik. Kemudian persamaan linear, kemudian elastisitas pendapatan busur. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Yang pertama, ada tingkat pendapatan merupakan determinan penting dalam permintaan. Kemudian untuk hampir semua komoditas, peningkatan pendapatan mengakibatkan peningkatan permintaan akan komoditas delta Q dan atau delta L positif, sehingga L positif. Barang normal, contohnya makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Kemudian kebutuhan pokok L positif tapi rendah antara O sampai dengan IL. Kebutuhan barang mewah L positif lebih besar L. Untuk barang inferior L negatif. Kemudian elastisitas pendapatan di dunia nyata. Estimasi elastisitas permintaan terhadap pendapatan untuk beberapa komoditas Amerika Serikat. Komoditas minuman anggur, elastisitas pendapatan 2,59, komoditas listrik rumah tangga 1,94, mobil-mobil Eropa 1,93, mobil-mobil Asia 1,65, mobil-mobil dalam negeri 1,63, daging sapi 1,06, rokok 0,50, bir 0,46, ayam 0,28, daging babi 0,14, tepung min 0,36. Kemudian elastisitas silang terhadap harga. Untuk mengukur kepekaan perubahan permintaan akan komoditas X terhadap perubahan harga dan komoditas Y. Contohnya EXY sama dengan delta QX atau QX per delta PY atau PY sama dengan delta QX. Kemudian rumus elastisitas silang titik, kemudian persamaan linear, elastisitas silang busur. Kemudian elastisitas silang terhadap harga. Yang pertama, jika nilai EXY positif, maka komoditas X dan Y adalah barang substitusi karena peningkatan PY menyebabkan peningkatan QX. Kedua, jika nilai EXY negatif, komoditas X dan Y adalah barang komplementer karena kenaikan PY mendorong pengurangan QX. Kemudian ketiga, jika nilai EXY mendekati 0, maka X dan Y adalah komoditas yang tidak berhubungan. Perusahaan sering menggunakan konsep ini untuk mengukur efek dari perubahan harga suatu produk yang mereka jual terhadap permintaan produk yang lain berhubungan dan juga dijual oleh pesaing. Kemudian elastisitas silang di dunia nyata. Estimasi elastisitas permintaan silang terhadap harga dalam kurung EXY antara beberapa komoditas di Amerika Serikat. Komoditas X margarin, komoditas Y mentega, elastisitas harga silang atau EXY
1,53. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce adalah produksi atau periklanan, perjualan dan distribusi produk dan jasa dari perusahaan ke perusahaan atau B2B, perusahaan ke konsumen atau B2C, konsumen ke konsumen C2C, melalui internet. Internet dan e-commerce menunjukkan perubahan besar dalam cara interaksi perusahaan dan konsumen di pasar. Koneksi online baik B2B, B2C, dan C2C telah menyebabkan penurunan biaya pelaksanaan bisnis yang sangat tajam. Pemotongan untuk waktu, memberikan jawaban, perluasan jangkauan perjualan, menciptakan model bisnis baru. Berikut contoh soal dan jawabannya, silakan untuk dipelajari. Terima kasih.